Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 3 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-27. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus, bab 10 ayat 2 sampai dengan 16. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan lagi dua, tetapi satu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Anton dan Ani adalah pasangan yang baru menikah. Keduanya mempunyai pekerjaan yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Ani selalu bangun lebih dahulu, berdoa pagi sendirian, sarapan hanya dengan anak-anaknya. Tempat kerjanya di kantor. Anton selalu bangun kemudian, makan pagi sendirian dan kerja. Tempat kerjanya di rumah saja. Ani selalu makan siang di rumah sendirian, sesudah itu ke kantor dan melanjutkan kerja. Selesai jam kerja baru pulang ke rumah, tetapi terlambat pulang bila ada rapat atau tugas keluar. Anton juga selalu makan sendirian. Ani juga tidak pernah tahu berapa penghasilan Anton. Ani selalu menyerahkan sejumlah uang pada awal bulan untuk kebutuhan keluarga. Pada hari Minggu, jarang sekali Anton dan Ani berjalan ke gereja bersama-sama.
Masing-masing berjalan ke gereja dan memilih mau misa ke berapa. Anton dan Ani adalah suami istri yang tetap dua, bukan menjadi satu. Anton tetap hidup sendiri seperti Anton yang belum memiliki Ani. Dan Ani tetap hidup seperti Ani yang belum menikah dengan Anton. Bahwa keduanya suami istri hanya karena tinggal di rumah yang sama dan di kamar yang sama. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus berpesan bahwa orang yang menikah dan menjadi suami istri bukan lagi dua, melainkan satu. Mereka bukan lagi mengikuti pola hidup sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Mereka harus tidur bersama-sama, bangun bersama-sama, makan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Ke gereja atau ke tempat pesta bersama-sama, menyimpan uang bersama, mengatur anggaran rumah tangga bersama-sama. Itulah artinya menjadi satu, bukan seperti kehidupan yang dijalani oleh Anton dan Ani yang sudah menjadi suami istri tetapi tetap dua dan tidak menjadi satu. Kalau ada cerita kemudian bahwa Anton dan Ani berpisah, tidak banyak orang akan heran. Barangkali orang akan heran kalau keduanya bertahan lama hidup sebagai suami istri. Kata-kata Yesus, bukan lagi dua melainkan satu, adalah tugas sebagai suami istri. Persatuan itu harus diwujudkan di dalam kehidupan setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perkawinan Katolik adalah perkawinan yang satu dan tak terceraikan, kecuali oleh kematian. Tuntutan ini sungguh keras dalam penilaian banyak orang. Karena itu, Gereja Katolik tidak merestui orang minta kawin buru-buru seperti membeli baju sore hari untuk dipakai pada malam harinya. Gereja memberikan kesempatan yang luas untuk calon suami istri. Dibuka kursus persiapan perkawinan, dikumpulkan banyak pendapat dari pelbagai pihak lewat pengumuman resmi di gereja. Segala aral yang merintang harus dibereskan. Semua itu dibuat gereja bukan sekedar untuk mengada-ada, tetapi agar pasangan yang akan menikah bisa mulai dan meneruskan hidup perkawinan dengan aman dan bahagia. Pasangan yang menikah hendaknya menghindari hal-hal yang menyebabkan perceraian. Mereka harus tetap satu pendapat, satu hati, satu keputusan. Hilangnya sikap yang satu bisa meruntuhkan hidup rumah tangga. Untuk itu, dimulai dengan hal-hal yang kecil. Banyak persoalan keluarga muncul bukan karena masalah besar, tetapi banyak kali terjadi karena hal-hal kecil yang dianggap sepele. Misalnya, satu sikap dalam menilai tingkah laku anak. Jangan sampai yang satu membenarkan dan yang lain mempersalahkan. Apalagi hanya karena mau mencari muka kepada anak. Contoh hidup Anton dan Ani tak pantas diikuti apabila orang mempertahankan hidup perkawinan yang satu dan tak terceraikan. Sebab bukan lagi dua, tetapi satu. Saudara,
Diam sejenak di hadapan Tuhan. Ingat kembali masa lalu, terkhusus saat-saat persiapan dan hari perkawinan sucimu berdua. Begitu indah dan mempesona. Atau apakah diselimuti dengan pertengkaran dan perkelahian? Sadarilah bahwa kalian berdua telah dipersatukan oleh Allah. Kalian berdua telah menjadi satu, yakni suami istri. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, sumber cinta kasih, Engkau menciptakan alam semesta sebagai tempat yang luas di mana orang saling memerlukan untuk mengalami cinta kasih-Mu. Singkirkanlah kiranya ketegaran dan kesombongan hati yang menjauhkan suami dan istri satu sama lain dan menyelubungi citra-Mu pada setiap orang. Berikanlah kesetiaan yang tak akan memutuskan apa yang sudah Kau ikatkan dalam perkawinan suci di atas altar-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.